Mulai mas. Kemarin ya, kemarin udah apa kemarin? Udah mulai belum? Baik. Oh, nas. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwan afatullah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur dan bersyukur atas kehadirat Allah, atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, kemuliaan dan kenikmatan di saat kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melewati nisfu Sya'ban. Di antara hal yang patut kita ketahui bersama terkait dengan memasuki Ramadan, maka bulan Sya'ban merupakan tauti'ah. Bulan Sya'ban merupakan muqaddimah. Bulan Sya'ban merupakan pendahuluan. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan menjelang Ramadan dan hukum seputar Ramadan. Yang pertama, di saat kita masuki nisfu Sya'ban, maka masing-masing banyak bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Di saat banyak orang yang telah wafat mendahului kita dan mereka telah selesai amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyatun, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salihun yad'u lahu. Jika anak Adam itu wafat, maka terputuslah amal mereka kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ataukah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Adapun kita yang masih hidup banyak bersyukur dan bersyukur karena kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan ketaatan, masih punya kesempatan untuk bisa melakukan amal soleh. Sebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW pernah memberikan suatu sabda, sungguh menyesal bagi mereka yang memiliki usia 60 tahun kok kemudian dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan banyak ketaatan, yang disitulah mestinya seseorang di saat memiliki usia 60 tahun, maka sungguh dia telah melewati waktu yang sangat panjang. Dan bersyukur adalah yang terbaik di saat kita memiliki usia panjang. Dan dikatakan sebaik-baik orang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang memiliki usia panjang dan usia panjang tersebut digunakan untuk ketaatan. Maka bersyukur adalah nikmat yang patut kita syukuri, dan di antara hal yang patut kita syukuri adalah usia. Dan Rasul menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempatnya sehingga
dia ditanya akan 4 perkara. Salah satu yang disebutkan di dalam hadis adalah an umrihi fima afnah. Umur yang dia miliki, dia gunakan untuk apa. Yang kedua, di saat kita memasuki nisfu Sya'ban Bapak Ibu, maka masing-masing hendaknya mulai nyicil. Mulai apa? Nyicil. Nyicil untuk melakukan ketaatan. Salah satu yang akan kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka di saat kita berada di bulan Sya'ban, maka masing-masing nyicil biasa untuk memulai membaca Al-Quran. Karena di saat seseorang itu membaca Al-Quran, tentunya nikmat dan karunia. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa membaca Al-Quran Bapak Ibu. Lagi di zaman sekarang ini banyaknya orang sibuk dengan kehidupan dan dunianya sehingga lupa membaca Al-Quran ataukah lupa belajar Al-Quran. Sehingga tatkala membaca Al-Quran pun yang dibaca adalah Al-Quran tapi Latin. Sya'ban merupakan tauti'ah. Sya'ban merupakan pendahulu buat kita yang hendak masuki Ramadan. Jangan sampai kita melewati malam dan kita tidak witir. Jangan sampai kita melalui malam dan tidak witir. Dan di saat kita berada di bulan Sya'ban, kesempatan bagi kita untuk latihan. Ramadan mesti witir, insya Allah. Maka di bulan Sya'ban ada witir. Di bulan Ramadan ada suatu kegiatan yang dikenal dengan qiyamul lail atau kata tahajud Bapak Ibu. Maka kita pun di saat berada di bulan Sya'ban mulai latihan. Mungkin 2 rakaat malam ini, besok 4 rakaat, besoknya 4 rakaat lagi, begitu hari keempat 6 rakaat, hari kelima masih 6 rakaat, hari ketujuh pun mulai 8 rakaat. Tanggu-tanggu pinten 10 rakaat. Njoten tambah napa? Tambah witir. Tambah witir. Jadi 2 rakaat tambah witir. Jadi 5 rakaat. 4 rakaat tambah witir. Njoten. Sehingga demikianlah dikatakan di dalam penjelasan afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang sifatnya kontinu. Wa in qalla, sekalipun amalan tersebut adalah sedikit. Sekalipun amalan itu adalah sedikit, tapi kalau seseorang melakukannya dengan berkesinambungan, tidak putus dan terlatih untuk senantiasa istiqomah, maka itu adalah hal yang baik. Di antara amalan mulia yang bisa kita lakukan di saat kita berada di bulan Sya'ban yaitu memperbanyak zikir Bapak Ibu. Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Dan Allah memberikan kepada kita suatu penjelasan di mana Rasul bersabda, "Ihfadzillaha yahfadzka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjadi jaminan dari Allah di saat kita sebagai seorang muslim menjaga ketentuan Allah, maka Allah akan menjaga kita.
Allah pun berikan kepada kita suatu pernyataan, fadhkuruni adzkurkum. Hendaknya kalian ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Menunjukkan Allah akan perhatian dengan kita. Allah akan memperhatikan kita di saat kita memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Bapak Ibu, hal yang baik pula untuk kita lakukan di saat kita berada di bulan Sya'ban. Apa itu? Tauti'ah, prolog, silaturahim. Silaturahim. Hal yang mulia untuk bisa kita lakukan adalah silaturahim. Termasuk amalan mulia pula yang bisa kita lakukan di saat kita berada di bulan Sya'ban adalah latihan poso Bapak Ibu. Poso Ramadan nggih, latihan poso. Di antara hal yang bisa kita lakukan pula di saat kita berada di bulan Sya'ban, apa itu Bapak Ibu? Suatu amalan yang kadang kita mudah melakukannya, tapi kita lupa. 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Kalau orang kok tidak bisa tahajud, dia betul Pak. Orang kok nggak bisa tahajud karena ngantuk. Maka pagi hari adalah kesempatan bagi kita untuk 2 rakaat. Salat napa? Duha. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu fihi syamsu. Sulama ini Bapak Ibu. Ini sulama. Mafasil. Tiap ruas jari yang ada pada manusia itu tiap hari harus disedekahi. Dan dikatakan sulama yang dimiliki oleh manusia, ruas jari di dalam badan manusia itu ada 360 ruas. Pinten? 360 ruas. Nah, tiap ruas itu harus disedekahi. Maka dikatakan seseorang baca alhamdulillah sedekah. Subhanallah sedekah. Allahu Akbar sedekah. Menunjukkan jalan orang yang tersesat sedekah. Nyeberangkan jalan sedekah. Mengangkatkan barang, membantu mengangkatkan barang sedekah. Dan Rasul bersabda, tiap sulama tersebut 360 sulama tersebut bisa tercukupi dengan 2 rakaat duha. Alhamdulillah. Kemudahan betul Bapak Ibu? Kemudahan. Jadi sulama yang dimiliki oleh seseorang, ruas yang dimiliki oleh badan itu ada 360 dan 360 itu wajib sedekahi dan cukup diwakili dengan apa? 2 rakaat duha. Maka di bulan Sya'ban kita pun latihan melakukan sholat duha. Mengerong rekangat toh. Kok bisa tambah 4? Kok bisa tambah 6? Kok bisa tambah 8? Dan itu yang menjadi penjelasan dari Maimunah. Rasulullah SAW sholat di tempatnya Maimunah, sholat duha 8 rakaat. Kok tambah lagi boleh? 10. Dan maksimal adalah 12 rakaat. 12 rakaat. Tidak ada doa khusus. Ada seorang berkata, Ustadz, apa benar sholat duha itu harus membaca surat wadduha walaili idza saja? Mboten. Tidak harus baca surat ad-duha. Ustadz, apa benar
ketika seseorang itu salat duha harus membaca doa Allahumma inna hadza duhauka. Oh, sampai akhir. Oh, tidak harus. Jadi kita sebisanya zikir yang mudah dan gampang untuk bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Termasuk di saat seseorang berada di bulan Sya'ban, Bapak Ibu. Hal yang baik pula yaitu sedekah. Latihan apa? Sedekah. Karena di bulan Ramadan kita biasa akan bersedekah, maka di bulan Sya'ban pun kita bisa sedekah. Pun tiap hari amal soleh. Tiap hari harus amal soleh. Apapun yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Kenapa? Mendekati Ramadan. Jangan sampai nanti Ramadan itu apa-apa abot. Tapi di saat kita berada di bulan Sya'ban, kok kita bisa melakukan banyak ketaatan, maka di waktu kita masuk ke Ramadan pun akan ringan. Termasuk Bapak Ibu, di saat kita hendak memasuki bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan, dan hal tersebut adalah tidak ada tuntunannya. Apakah amalan-amalan yang kadang dilakukan oleh kaum muslimin menjelang Ramadan dan amalan tersebut tidak ada contohnya? Yang pertama adalah maaf-maafan. Terjadi betul Pak? Terjadi. Entah itu habis pengajian salaman, mohon maaf lahir batin, memasuki Ramadan, ya betul. Ataukah kirim WA, ataukah pakai SMS, ataukah telepon rumah, ataukah telepon HP, nyun sewu ini mau masuki Ramadan, mohon maaf lahir batin sebelum Ramadan, itu tidak ada contohnya. Hal yang baik untuk kita lakukan kalau kita melakukan kesalahan, ya mohon maaf dan meminta maaf. Tidak harus nunggu kapan Bapak Ibu masuki Ramadan. Yang kedua, hal yang tidak ada contohnya pula, di saat hendak masuk ke Ramadan, adanya gerakan beli bunga. Beli apa? Beli bunga kemudian ditabur di kuburan. Kadang dijual bunga-bunga khusus. Kalau di daerah kami sana Sang Magelang itu kalau nggak salah namanya bunga telaseh nawa-nawa Pak. Baunya khas nih kok. Jawatan. Baunya khas. Itu banyak orang yang datang ke kuburan bawa bunga itu. Seakan-akan kalau tidak membawa bunga itu tidak afdal ataukah tidak sah. Ada juga yang bawa mawar, ada yang bawa melati. Ingat bahwasanya sahib kubur, yang namanya pemilik kubur itu tidak membutuhkan bunga. Yang mereka butuhkan adalah untaian doa. Bapak Ibu yang kami muliakan, di zaman Nabi SAW, suatu saat Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, inna sahib hadzal qabr la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastanji minal baul. Wa ammal akharu fakana yamshi fi nasi bin namimah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW suatu saat melewati dua kuburan dan Rasul memberikan penjelasan, sungguh pemilik kuburan ini, orang yang berada di dalam kuburan ini, menunjukkan dua kuburan, la yu'adzaban, keduanya sama-sama diazab. Dan Rasul memberikan penjelasan, adapun yang satu, kenapa dia diazab? Karena di saat dia pipis tidak tuntas. Di saat dia pipis
tidak bersuci dengan baik. Jadi Rasul memberikan penjelasan bahwasanya salah satu di antara yang bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa kubur adalah tidak perhatian di saat pipis. Tidak perhatian di saat pipis. Di sini maksudnya apa? Tatkala dia pipis barangkali satu la yastanji minal baul. Jawatan. Celananya kena pipis dia tidak mempedulikan. Ataukah dia cebok dan nyiprat-nyiprat di celana. Ataukah bisa jadi celananya tidak kena, tapi saat dia pipis sudah benar-benar yakin keluar lagi dia langsung pakai celana. Bapak Ibu yang kami muliakan, kadang seseorang mendapatkan suatu keadaan yang dikenal dengan syak. Syak niku napa, Pak? Syak niku napa? Ragu-ragu. Ya betul. Maka di saat seseorang itu pipis, hendaknya dia, nah orang Jawa bilang niku sampai tuntas, Pak. Ya betul. Sampai benar-benar selesai. Nek dulu para kiai itu ngajarinya, jabatan guru-guru ngaji kita dulu ngajarinya, jabatan biar tuntas itu dehem. Biar tuntas ini apa? Dehem, jabatan. Yang kemudian sesudah itu baru bersuci. Yang kedua, kenapa pemilik kubur ini mendapatkan azab dari Allah? Dikatakan kana yamshi fin nasi bin namimah. Adapun orang ini di saat dia hidup dahulu seringkali melakukan namimah. Apa itukah namimah? Yang dimaksud namimah adalah naqlul kalam biqasdil ifsad. Seseorang memindahkan ucapan dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka untuk terjadinya pengerusakan dan perselisihan. Yang orang Jawa menyebut tombak cucuan. Adu-adu. Adu-adu. Apa yang dilakukan Nabi Bapak Ibu? Rasulullah SAW mengambil pelepah pohon kurma. Apa yang beliau lakukan? Pelepah pohon kurma itu dibagi menjadi dua. Yang satu ditaruh di kuburan yang satunya, sisanya ditaruh kuburan yang satunya. Apa sabda Nabi Bapak Ibu? Aku berharap kepada Allah. Rasul bersabda, aku berharap kepada Allah dua sahib kubur ini akan teringankan azabnya selama pelepah pohon kurma ini masih basah. Maka di sini adalah pengkhususan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian orang Jawa Bapak Ibu, ya betul. Kalau ada orang wafat itu kemudian ditanduri pohon kamboja. Tujuannya apa Pak? Pohon kamboja lah teles terus. Dia tidak akan mendapatkan azab. Dia bukan pemilik kuburnya. Maka di situ adalah analog yang tidak benar. Kias yang tidak pas. Kenapa? Karena hal tersebut adalah khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Bapak Ibu tidak Mekah, Bapak Ibu tidak Madinah, kuburannya kuburan begitu saja. Kemudian tidak ditaruh apa? Pohon kamboja atau sejenisnya agar kuburan selalu basah. Boten. Yang ketiga, tadi yang pertama apa Pak? Hal yang kadang dilakukan oleh kaum muslimin, mohon maaf, ya boten, rame-rame. Yang kedua adalah bawa bunga, ya boten, ke kuburan, membawa bunga tertentu
ke kuburan. Yang ketiga, yang kadang terjadi adalah membawa makanan-makanan tertentu ke kuburan. Terjadi betul, Pak? Kita manggung, Pak Lardi, onten? J. Kadang bawa makanan-makanan dan makanan tersebut dibawa ke kuburan, kemudian disantap rame-rame, Pak. Didahar rame-rame. Padahal yang namanya kuburan itu adalah tempat untuk mengingat kematian. Berikutnya, di saat kita berada di bulan Sya'ban, adanya suatu hal yang perlu kita luruskan, yaitu anggapan orang di saat bulan Sya'ban harus ke kuburan, ziarah kubur. Yang saya ziarah kubur dahulu di awal Islam datang maka dilarang oleh Nabi. Sebagaimana sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dahulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang maka berziarahlah. Maka kita diperbolehkan untuk ziarah kubur, tapi pengkhususan di bulan Sya'ban itu perlu dalil. Jadi ziarah kubur itu kapan saja. Berikutnya Bapak Ibu, di saat kita berada di bulan Sya'ban, ini adalah harapan. Apa harapannya? Tatkala kita berada di bulan Sya'ban dan kita memiliki harapan. Satu, harapan di saat kita berada di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan dan bulan berikutnya adalah senantiasa sehat. Harapan betul nih kok? Harapan. Selalu sehat. Jangan sampai kita berada di bulan Sya'ban sehat, ternyata Ramadan sakit. Wala'iyadzubillah. Harapan betul nih kok? Harapan. Jadi masing-masing berharap di saat memasuki Ramadan dalam keadaan sehat. Harapan yang kedua, di saat kita masuk ke Ramadan, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di dalam melakukan ketaatan. Harapan betul nih kok? Harapan. Karena ada sebagian orang 3 hari pertama rajin, jawatan. Begitu hari keempat agak rajin, jawatan. Begitu masuk 10 hari pertama malasnya muncul, agak malas, jawatan. 15 hari agaknya hilang malas, jawatan Pak. Wala'iyadzubillah. Maka di saat kita berada di bulan Sya'ban, maka masing-masing berharap apa itu untuk diberi istiqomah. Diberi apa? Istiqomah. Tiap hari puasa, alhamdulillah. Tiap hari sahur, alhamdulillah. Tiap hari berbuka, alhamdulillah. Tiap hari deres, alhamdulillah. Tiap hari tarawih, alhamdulillah. Ya betul Pak. Oh. Amal soleh dan amal soleh. Harapan betul nih kok? Harapan. Bahkan salah satu yang diberitakan Bapak Ibu, salafus saleh, orang-orang yang datang sebelum kita, di saat mereka memasuki Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Harapan betul nih kok? Harapan. Bahkan sebagian kita pun berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba, jawatan Pak, wa Sya'bana wa balighna apa? Ramadan. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan Rajab yang kami lalui, Sya'ban yang kami lalui,
dan berikan kepada kami untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Harapan betul nih kok? Harapan. Termasuk harapan Bapak Ibu. Termasuk apa? Harapan. Para salafus saleh, umat terdahulu, orang-orang soleh dahulu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sesudah Ramadan. Berapa lama Bapak Ibu? 6 bulan sesudah Ramadan. Jadi selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar diterimanya amalan yang dilakukan di saat kita berada di bulan Ramadan. Termasuk harapan. Apa itu Bapak Ibu? Termasuk harapan adalah agar kita ini mendapatkan kenikmatan berupa kaum muslimin tidak berselisih di saat menetapkan di awal Ramadan. Harapan betul nih Pak? Oh, harapan. Kadang terjadi perselisihan. Oh ya, kelompok ini menetapkan Ramadan tanggal sekian. Jawatan. Organisasi ini menetapkan Ramadan tanggal sekian. Sehingga terus pundi bisa terjadi suatu hal yang tidak diharapkan. Apa itu? Terjadinya ketidakkompakan di dalam rumah tangga. Pernah terjadi betul Pak? Suami istri, dia betul. Anaknya, orang tuanya, simbae, lek poso beda. Jenengan poso kapan Mas? Kulo lek poso sakniki. Kenapa? Aku lo melu Arab Yang satu ikut kelompok ini, yang satu ikut organisasi ini. Maka hal yang menyedihkan. Nek poso ngoten mau je rada mending Pak. Nek bodoh. Pernah terjadi betul Pak. Lebaran satu rumah tangga berbeda anggota keluarganya le bodoh. Ora ujung pole nunggu bapakku sesuk le bodoh. Pernah terjadi betul Bapak Ibu? Terjadi. Maka harapan. Apa itu Bapak Ibu harapan? Kita berpuasa di hari yang sama. Berpuasa di hari yang sama. Berhari raya juga di hari yang sama. Bapak Ibu yang kami muliakan. Ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan terkait dengan menentukan awal Ramadan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana ditetapkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Insyaallah. Besok ini hari Jumat betul Pak? Besok hari Jumat nih kok. Saya kira jawatan mungkin 50% khotib itu besok sudah bakalan nyinggung Ramadan betul Pak? Oh ya. Insyaallah. Besok ini khotib akan menyinggung. Di Jogja bisa saja dipastikan ya betul Pak. Lebih dari 50% masjid ya betul sudah akan mengangkat materi terkait masalah apa? Ramadan. Dan ayat yang senantiasa dibaca adalah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berikutnya Bapak Ibu, di saat seseorang itu hendak menentukan awal Ramadan, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman maka barang siapa syahida di antara kalian itu melihat asyahra,
Maka yang dimaksud asyahra adalah hilal. Yang dimaksud hilal adalah rembulan di awal bulan. Faman syahida minkumus syahra. Rembulan yang dilihat di awal Ramadan. Falyasumhu, maka hendaknya berpuasa. Menunjukkan Al-Quran memberikan pengajaran kepada kita penetapan Ramadan dan penetapan awal bulan adalah dengan cara melihat hilal. Bapak Ibu yang kami muliakan, di saat seseorang itu berbicara hilal, maka kita mengenal Qamar, Badr, dan hilal. 2 hari yang lalu, ya betul Pak. Padang bulan betul Pak. Padang bulan, oh mendung ya Ustadz, oh enggak apa-apa. Tapi hari ini spesial Pak. Hari ini cuma mendung saja, tidak hujan. Ya betul. Biasanya gerimis betul Pak. Oh ya, kadang pagi gerimis, kadang siang gerimis, sore gerimis, kadang sehari hujan. Ya betul. Hari ini spesial, alhamdulillah. Tidak gerimis, mendung, ya. Sedikit sore ini aja. Dari pagi sampai siang tadi panas betul Pak? Panas. Alhamdulillah. Nah, rembulan yang muncul di pertengahan bulan itu namanya Badr. Rembulan yang muncul di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15, 16 itu namanya Badr. Yang dimaksud Badr adalah bulan purnama. Rembulan yang muncul di tanggal 5, di tanggal 6, di tanggal 7 itu namanya Qamar. Apa? Qamar. Rembulan yang muncul di awal bulan itu namanya hilal. Apa? Hilal. Dan hilal itu biasanya dilihat di beberapa tempat. 1. Hilal bisa dilihat di tepi pantai. Tepi pantai. Yang kedua, hilal bisa dilihat di mana Bapak Ibu? Di atas gunung. Ya betul. Orang kadang melakukan ru'yatu hilal di mana? Bukit yang tinggi. Ya betul, perbukitan. Yang ketiga, bisa pula seseorang melakukan ru'yatu hilal di gedung-gedung yang tinggi. Di gedung yang tinggi. Dulu kami pernah silaturahim ke salah seorang syekh di Arab Saudi. Syekh Al-Aqil, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Beliau menyampaikan kalau ayahku di saat pengen tahu menetapkan ru'yatu hilal itu tidak jauh-jauh, cukup di rumah. Karena belakang rumahnya adalah oro-oro. Napa oro-oro nih Pak? Tanah lapang. Jabatan tanah lapang. Dan saya mengatakan ayahku membuat 12 kotak. 12 kotak. Rumah biasanya ada loster ya betul Pak? Ada loster rumah itu? Ya, itu ada 12 loster. Sehingga di saat dia ayahnya pengen mengetahui hilal itu cukup melihat dari loster itu Bapak Ibu, dari rumahnya. Kenapa? Oh, belakangnya rumah kan kosong, tanah lepas, kosong. Insyaallah. Maka seorang muslim menetapkan Ramadan paling bagus adalah dengan apa? Hilal. Dengan hilal, dan Rasul bersabda, sumu li ru'yatikum
waftiru li ru'yatikum fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Hendaknya kalian menetapkan puasa di saat karena kalian melihat hilal, dan berbukalah, berhari rayalah di saat kalian melihat hilal. Kemudian Rasul memberikan arahan, fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Sekiranya kok ternyata kalian di saat melakukan ru'yatul hilal kok mendung, faqduru lahu. Di dalam penjelasan lain Rasulullah menyebutkan fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Maka jadikanlah bilangan. Fa'akmilu iddata Sya'ban, jadikanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Maksudnya terus pundi? Tanggal 29 Sya'ban itu ru'yatul hilal. Kok kelihatan berarti besok tanggal 1. Kok tanggal 29 tidak kelihatan, maka berarti besok adalah sempurna. Dalam artian digenapkan menjadi pinten 30 hari. Dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk asyahru hakadha hakadha hakadha. Rasul menyebutkan satu bulan itu hakadha, ngeten, 10, 20, 30. Kemudian beliau bersabda asyahru hakadha, bulan itu adalah demikian tsumma khannasa. Kemudian dia menjadikan salah satu kelingkingnya, salah satu jarinya dilipat. Berarti pinten 29. Menunjukkan yang namanya bilangan bulan itu bisa jadi 29, bisa jadi pinten 30. Bantahan buat orang Jawa yang nek poso ya kudu 30 dina. Ya betul. Orang Jawa itu mengatakan apa nek poso iki kudu pinten 30 dina. Padahal puasa itu bisa, Ramadan itu bisa jadi jatuh 29 hari, bisa jatuh pinten 30 hari. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Maturun atas segala perhatiannya. Insyaallah di kesempatan datang kita akan kembali lanjutkan di hukum seputar Ramadan, insyaallah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di kesempatan datang kita akan bahas pengertian puasa dan hal-hal terkait dengan seputar Ramadan, insyaallah. Maturun, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.